Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, penekanan kewajiban zakat dan keutamaannya serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah oleh kalian itu salat dan tunaikanlah oleh kalian itu zakat. Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 43 sampai ayat 43, ayat 48, ayat 110. Al-Qur'an surah An-Nisa surah yang keempat ayat 77. Al-Qur'an surah Al-Hajj surah 22 ayat 78. Al-Qur'an surah An-Nur surah ke-24 ayat 56. Al-Quran surah Al-Mujadilah surah 58 ayat 13. Al-Quran surah Al-Muzammil surah 73 ayat 20. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran surah Al-Bayyinah surah 98 ayat ke-5. Wa qala ta'ala, ghudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran surah Taubah surah 9 ayat 103. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam itu didirikan atas 5 sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian haji, kemudian puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Thalha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab At-Taimi radhiyallahu anhum berkata, ada seorang laki-laki dari ahli Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang terurai. Kami dapat mendengar suaranya tetapi tidak bisa memahami apa yang dikatakannya. Kemudian ia mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia menanyakan tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali salat sehari semalam. Kemudian ia bertanya, apakah bagi saya ada kewajiban salat yang lain? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kecuali bila kamu mau mengerjakan salat sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian dia bertanya, apakah bagi saya ada kewajiban puasa yang lain? Kemudian Rasul menjawab, tidak, kecuali bila kamu mau mengerjakan puasa sunnah. Thalha menceritakan pula bahwa Rasulullah SAW menjelaskan juga kewajiban zakat kepada orang laki-laki itu. Dan ia bertanya kepada Rasul, apakah bagi saya ada kewajiban zakat yang lain? Kemudian Rasul menjawab, tidak, kecuali bila kamu mau memberikan sedekah. Kemudian orang laki-laki itu pergi sambil berkata, demi Allah, saya tidak akan menambahi dan mengurangi apa yang telah ditentukan ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah bila ia benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman. Kemudian beliau bersabda, ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk salat 5 kali dalam sehari semalam.
Apabila mereka telah mematuhi apa yang kamu beritahukan itu, maka beritahukan pula kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan itu semua, maka terjagalah daripadaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka terserah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam sebuah hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ketika Rasulullah SAW telah wafat dan Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah serta banyak orang Arab yang kembali kafir, maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimanakah atau bagaimana engkau akan memerangi manusia? Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila seseorang telah mengucapkan kalimat itu, maka terjagalah daripadaku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya, dan perhitungan amalnya, masalah amalnya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar berkata, demi Allah, saya sungguh akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara kewajiban salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Demi Allah, seandainya mereka menahan sebuah tali serban yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya saya akan memerangi mereka karena menahan tali serban itu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu lantas berkata, demi Allah, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu saya telah mengerti bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka saya pun telah mengerti bahwa apa yang dikatakannya itu adalah suatu kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, beritahukan kepada saya tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan sambungkanlah tali persahabatan atau tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang badui yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya tentang amal perbuatan yang apabila saya mengerjakannya, niscaya saya masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW bersabda, hendaknya kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian ia berkata, demi zat yang jiwa saya berada dalam genggamannya, sungguh saya tidak akan menambahi ketentuan ini. Ketika orang itu pergi, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat seseorang yang termasuk ahli surga, maka lihatlah orang badui itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, saya telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang yang mempunyai emas dan perak kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti pada hari kiamat akan dibentuk berupa lempengan dan dibakar dalam api neraka jahanam, lantas disetrikakan pada pinggangnya, dahinya, dan punggungnya. Bila sudah dingin, maka siksaan itu diulang kembali dalam masa satu hari yang lamanya kira-kira 50.000 tahun di dunia, sehingga selesai putusan semua hamba. Kemudian ia baru tahu kemana akan dimasukkan, apakah ke surga ataukah ke dalam neraka. Ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang itu memiliki onta? Beliau menjawab, begitu juga orang yang mempunyai onta tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di antara zakatnya yaitu memerah susunya ketika dibawa ke tempat minum untuk diberikan kepada orang yang lewat di situ, maka pada hari kiamat nanti dihamparkan baginya tanah lapang
dan dikumpulkan baginya tanah lapang, dan dikumpulkanlah semua ontanya tanpa ada yang tertinggal seekor pun, lalu menginjak-injak dan menggigit-gigit, di mana bila yang satu telah selesai menyiksanya, kemudian diulang oleh unta yang lain dalam masa satu hari yang lamanya kira-kira 50.000 tahun, sehingga selesai putusan semua hamba. Kemudian barulah ia tahu bagaimana akan dimasukkan, apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki lembu dan kambing?" Beliau menjawab, "Begitu juga orang yang memiliki lembu dan kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti pada hari kiamat dihamparkan baginya tanah lapang, dan dikumpulkanlah semua lembu dan kambingnya tanpa ada yang tertinggal seekor pun. Bahkan tidak ada yang tidak bertanduk, baik dengan tanduk yang bengkok maupun tanduk yang telah patah, di mana semuanya itu menanduk-nanduk dan menginjak-injak orang itu. Dan bila yang satu telah selesai menyiksanya, kemudian diulangi oleh yang lain dalam masa satu hari yang lamanya kira-kira 50.000 tahun, sehingga selesai putusan semua hamba. Kemudian ia baru tahu kemana akan dimasukkan, apakah ia dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka." Kemudian ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki kuda?" Beliau menjawab, "Kuda itu ada 3 macam. Kuda itu dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, kuda itu dapat menutupi hajat bagi pemiliknya, dan kuda itu dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang mendatangkan dosa bagi pemiliknya, yaitu kuda yang dipelihara oleh pemiliknya dengan maksud untuk sombong dan bangga-banggaan, serta digunakan untuk memusuhi Islam, maka kuda semacam itulah yang mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Adapun kuda yang dapat menutupi hajat bagi pemiliknya, yaitu kuda yang dipergunakan untuk kepentingan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak melupakan hak dan kewajiban pemeliharaannya, maka kuda semacam itulah yang dapat menutupi hajat bagi pemiliknya. Adapun kuda yang mendatangkan pahala bagi pemiliknya, itu kuda yang dipergunakan untuk berjuang pada jalan Allah dan untuk kepentingan umat Islam. Kuda yang semacam itu bila dilepas di tanah lapang atau kebun, kemudian ia makan sesuatu yang ada di situ, maka apa yang dimakannya itu dicatat sebagai hasanat atau kebaikan bagi pemiliknya. Bahkan kotoran dan air kencingnya dicatat sebagai hasanat bagi pemiliknya. Dan bila ia terlepas dari tali kekangnya, kemudian lari atau meloncat-loncat, maka bilangan langkahnya itu dicatat oleh Allah sebagai hasanat bagi pemiliknya. Dan bila ia dibawa oleh pemiliknya kemudian melewati sebuah sungai, lantas ia minum dari air sungai itu, padahal pemiliknya tidak bermaksud untuk memberinya minum, maka Allah mencatat apa yang diminumnya itu sebagai hasanat bagi pemiliknya. Ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki keledai?" Beliau menjawab tentang keledai, "Tidak diturunkan kepadaku sesuatu ayat yang menjelaskannya, kecuali ayat yang bersifat umum, yaitu yang berbunyi, Al-faddatul jami'atu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Muttafaqun wa hadza lafzu Muslim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom, niscaya ia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.